Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat mempresentasikan hasil jurnal kami dengan materi metodologi penelitian. Tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Tiara Ika Sasmita sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Nur Saada Mutia sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Nia Aprilia sebagai pemateri ketiga. Langsung saja pembahasan pertama. Yang pertama, Jurnal 1 dengan tahun 2015. Penulis Heldiansa Rahma Indera Aditya Pratama dan Fajar Sadik. Dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Alat Kesehatan Berbasis Web pada PT Alvin Pancafirma. Jurnal kedua pada tahun 2016 dengan penulis Lasminiasi Sandi, Ali Akbar, Miftah Andriansa, dan Roswan dengan judul Perancangan Sistem Informasi Kredit Mikro Mahasiswa Berbasis Web. Yang ketiga, Jurnal 2018 dengan penulis Denti Denita Putri dengan judul Pengembangan Learning Management System menggunakan framework Connector dan Angularis di PT XYZ. Perbandingan jurnal atau synthesize. Jurnal 1 2015 tahun 2015 nomor 1 November 2015. Jurnal tidak memiliki nomor ISSN. Abstraknya jelas, referensi jurnal menggunakan beberapa buku. Jurnal kedua tahun 2016, volume 8 nomor 1 April 2016. Jurnal memiliki nomor ISSN, print dan online. Abstraknya jelas, referensi jurnal menggunakan beberapa buku. Jurnal ketiga tahun 2018, volume 14 isu 1 April 2018. Jurnal tidak memiliki nomor ISSN. Abstraknya jelas, referensi jurnal menggunakan beberapa buku dan jurnal. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Saada Mutia. Baiklah, saya di sini Nur Saada Mutia ingin melanjutkan materi yang diberikan oleh Tiara Ika Sasmita. Di sini ada kelebihan jurnal. Yang pertama, mempermudah penjualan alat kesehatan pada para customer. Yang kedua, mempermudah customer membeli barang di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, mempermudah mencari barang yang dicari. Yang keempat, terdapat panduan belajar bagi customer. Jurnal kedua itu adalah memberikan informasi kegiatan kredit yang dapat membantu mahasiswa dalam menyediakan informasi berdasarkan kebutuhan kredit. Yang kedua, mempermudah mahasiswa dalam mengakses kegiatan kredit mikro mahasiswa. Yang ketiga, mempermudah pengolahan dan penggunaan dalam menjalankan kegiatan kredit mikro bagi mahasiswa di perguruan. Di jurnal ketiga itu adalah LMS, mempermudah dalam mengelola data-data master dan data penjadwalan lab sehingga kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada kelemahan jurnal. Di jurnal pertama itu adalah metodologi penelitian dijelaskan kurang lengkap. Kalau di jurnal kedua juga sama. Di jurnal ketiga itu ada pada LMS yang ada pada saat ini masih terdapat error dan belum memiliki dokumentasi lengkap dan yang dibutuhkan. Yang kedua itu kurangnya fitur-fitur yang menyempurnakan proses penjelasan atau pelaksanaan pelatihan dan pembelajaran. Kemudian ini adalah hasil jurnal. Hasil jurnal pertama itu adalah hasil dari jurnal pengembangan sistem informasi alat kesehatan di PT Pancafirma adalah penggunaan sistem informasi penjualan alat kesehatan dapat memberikan solusi yang didapat oleh customer. Di jurnal kedua itu adalah hasil dari penelitian ini adalah penggunaan sistem informasi kredit mikro dapat memberikan solusi kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam melaksanakan pengolahan data kredit mikro. Di jurnal ketiga itu adalah hasil dari penelitian ini adalah membuat siswa atau guru masuk ke dalam ruang kelas kredit untuk saling berinteraksi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia Aprilia sebagai pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, Nur Saada Mutia.
Ilmu yang harus dikembangkan untuk dijadikan penelitian dari jurnal pertama yaitu 1. Dengan adanya perencanaan sistem informasi penjualan alat kesehatan, ini dapat dikembangkan menjadi suatu program untuk mengelola barang dengan mudah. Yang kedua, dengan desain web penjualan, alat kesehatan ini harus adanya sistem testimoni dan gambar asli dari beberapa barang untuk meyakinkan customer untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, bisa melakukan COD-an untuk bayar di tempat hanya untuk wilayah customer sama dengan perusahaan itu di daerah saja yang dapat dicakup oleh pengantar barang. Yang keempat, sistem informasi penjualan alat kesehatan pada PT Alvin Panca Prima berbasis web telah meningkat layanan serta pengelolaan data menggunakan komputerisasi secara online. Selanjutnya, konsumen dapat mengakses informasi dengan cepat mengenai produk untuk pemesanan barang. Jurnal kedua, 1. Dengan adanya perencanaan sistem informasi kredit mikro ini dapat dikembangkan menjadi suatu program untuk mengelola data mahasiswa yang menjalankan kegiatan wirausaha kredit mikro dengan akurat, cepat, dan efisien. Yang kedua, dengan desain yang dihasilkan dapat diadopsi ke sejumlah sistem kredit mikro mahasiswa di perguruan tinggi yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda. Pada pengembangan LMS, model yang digunakan dalam metode SDLC adalah model inkremental. Model inkremental menghasilkan penambahan yang disebut increment yang memberikan fungsionalis yang semakin baik kepada pelanggan saat masing-masing increment itu disampaikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan jurnal dari semua jurnal yang dari ketiga jurnal tersebut. Yang pertama, jurnal pertama, sistem informasi penjualan alat kesehatan pada PT Alvin Panca Prima berbasis web telah meningkatkan layanan serta pengelolaan data menggunakan komputerisasi secara online. Yang kedua, konsumen dapat mengakses informasi dengan cepat mengenai produk dan pemesanan barang. Jurnal kedua, yang pertama, dengan adanya perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi suatu program untuk mengelola data mahasiswa yang menjalankan wirausaha kredit mikro dengan akurat, cepat, dan efisien. Yang kedua, dengan desain yang dihasilkan dapat diadopsi ke sejumlah sistem kredit mikro mahasiswa di perguruan tinggi yang lain dengan tujuan yang sama. Yang ketiga, dengan adanya SI kredit mikro berbasis web dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan mempermudah mahasiswa dalam mengakses kegiatan kredit mikro mahasiswa. Jurnal ketiga, LMS berjalan dengan permintaan dan kebutuhan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan dan dari para pegawai. Yang kedua, LMS mempermudah dalam pengelola data master dan data penjadwalan lab sehingga kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih for watching. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.